ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عني وعنكم وعن جميع المؤمنين وقال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. dan disyaratkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disyaratkan bagi keduanya azan dan qomat. Disyaratkan bagi keduanya azan dan qomat memperdengarkan setengah daripada jamaah. Jadi syarat azan dan qomat itu diantara syaratnya apa? Mendengarkan, mau ulah jamaah itu mendengar. Ada menang gini benar sidin aja nang benar ada. Jadi ada juga tuh di urak-urak suara bila azan dah. Dan jikalau seorang sekalipun meskipun mendengarnya itu seikung aja, jika ada keduanya karena sembahyang berjamaah, apabila azan dan qomatnya itu tujuannya kesan sembahyang berjamaah, kesan mengiau orang harus mendengar. Karena bahwasanya berjamaah itu hasil ia dengan dua orang, maka tiada memadai memperlahankan dia dengan sekira-kira tiada mendengarkan dia seorang daripada mereka itu. Kada cukup ya kan bila kada mendengar lalu-lalu, karena kan orang berjamaah itu minimal imam lawan makmum, ya kan artinya sikung mendengar. Dan jikalau dengan setengahnya sekali, meskipun mendengarnya kada mulai awal asal mendengar yang lain daripada tarjih, tapi maksud mendengar sini mendengar selain tarjih, selain tarjih. Kalau tarjih itu dasar bagaimana? Tarjih itu kan ketika mengucap sebel Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha. Nah, bagaimana tadi itu namanya disebutkan. Nah, kalau tarjihnya itu kenapa orang kada perlu nyaring tarjihnya ya kan, asal inya aja atau orang sedikit higanya mendengar cukup aja sudah. Dan disyaratkan pula bagi kedua azan dan qomat memperlahankan memperdengarkan dirinya jika ada keduanya bagi bangsa sembahyang seorang diri. Tapi kalau azan dan qomat itu gasan dirinya sorangan, maka anu kadusan nang benyaring-nyaring benar kada apa-apa. Karena yang maksud daripada keduanya pada ketika itu dikir, karena tujuan waktunya azan gasan sembahyang sorangan itu tujuannya adalah dikir, bukan i'lam. Kalau ilmu kan memadahkan lawan orang. Apabila pacangan sembahyang sorangan juga sedang aja tapi bila pacangan hendak bekiau nyaringnya, hendak bekiau lawan orang nyaringnya. Dan sunat bahwa ada menyaringkan suaranya dengan iqamat terkurang daripada menyaringkan dia dengan bang. Mengancamnya kurang nang qomat, ada kayak mengancam kurang nang bang. Ini tenahap qomat pada nang ajan. Nah, paling lah. Jadi kalau qomat tak santai sedikit ya kan. Kalau ajan aduha anak dikancang. Jadi menyaringkannya itu ingatkan tenahap ajan pada qomat. Kenapa? Karena kurang qomat itu kan kurangnya sudah kekumpulan. Ya kan? Kalau ada tuh orangnya masih belum situ bagi bujur. Bila nang sudah terkumpulan tuh ada senang bagi bujur lagi ya kan, sekedarnya aja lagi. Kayak itu lah.
santai bila komat. Dan disyaratkan pula bagi keduanya ketiadaan sorif. Sorif itu yang memalingkan. Jadi antara adzan dan qomat itu, inya adzan dan inya qomat itu mengatakan jangan sampai menggaui sesuatu yang memalingkan adzan dan qomat. Maka jikalau dikosotnya dengan melapaskan bang atau iqamat itu mengajari yang lainnya, ia adalah dibilangkan dengan dia. Nah, bila ini adzan dan qomat tujuannya hendak melajari lawan orang bacaan adzan atau melajari memandangkan lawan orang kainina lapas adzan itu namanya dzikir aja, kada dianggap adzan lagi melajari aja Pak. Ya, kada iklam bujur baru niatnya ya kan, atau kada dihitung ya, kada dihitung. Halo ya misal nak sembahyangan, jadi kita nih nana kayak ini nah ajan tuh kayak ini mencontoh dulu kita nih lawan anak wow sampai tuntung ya kan, nah itu tuh dianggap lah kada dihitung aja itu tuh masih. Kenapa? Karena niatnya hanya sekedar mengajari, belum lagi karena ada sorif yang menafikan, kosot memberitahu. Karena ada karena ada sesuatu yang memalingkan, yang menafikan, kosot memberitahu, yang menghilangkan niat memberi tahu ya kan. Itu kan niatnya melajari jadinya ya kan. Nah, akan masuk waktu dan tiada disyaratkan pada keduanya itu niat atas yang asoh. Nah, menurut pendapat yang asoh lah, pendapat yang asoh tiada disyaratkan niat, tapi kalau sohihnya disyaratkan niat. Itu tuh membaca fikih adalah bila lapasnya asoh ya asoh lah, berarti lelawanannya sohih tetap kuat pula. Jadi menurut pendapat yang kuat, kurang adzan itu pakai niat hendak mengiau orang. Tetapi pendapat yang paling kuat lagi, kan usah pakai niat-niatan. Jadi sama-sama kuat ini, hukumnya sama-sama kuat. Tetapi siubianya bahwa disunatkan ia pada keduanya. Sunatnya kadang disyaratkan dan komandan niatnya ada. Bermula disyaratkan pada orang yang bang dan iqamat itu bahwa adalah ia Islam. Nah, orang nang adzan dan iqamat itu orangnya harus Islam. Lagi mumayyiz. Mumayyiz itu bisa makan dan bisa minum sorang, bisa nyuap sorang atau bisa bebasuh behera sorang, itu namanya mumayyiz. Jadi syarat orang adzan itu orangnya Islam dan mumayyiz. Jadi kapan-kapan tuh sahaja ya kan, yang sudah sekolah kelas 3 SD sahajanya cukup aja sudah. Maka tiada sah bang dan iqamat daripada orang yang kafir. Bila orang kafir nan adzan dan iqamat, maka hukumnya talalu ya kan, orang Islamnya kemanaan. Saudara kafir adzan berarti orang Islamnya nang talalu kemanaan, orang Islamnya kemanaan. Dan yang gila, saat orang gila nang mengikuti mereka, mana orangnya sama pulang? Talalu berarti itu ya kan, talalu ya kan, talalu. Amun nyandok guru Anwar lah disiden waktu itu di perumahan. Sekalinya ya kan, ada siden mendengar di langgar ini guru nang aja. Guruan nang aja nih, aja sidin hati ini mendabuki kemanaan orang kampung. Sawat guru nang aja, ini bila gurunya nang aja terus toh sampai Allahumma sholli ala sorangan. Jadi aduh guru itu memandang ini guru, di mana orangnya nang lainnya di mana? Apabila sawat ada aja tapi kada turun, itu namanya kada beradab dalam guruan. Itu guruan. Quran itu situ kan ya, mau disediakan hati ini. Mana orang? Nanti kita ini dengar aja ya kan, biarlah situ-situ nanti ya. Badan ada beradab itu ya kan. Sawat sidin yang anjir itu ada beradab. Dan yang gila paling sekurang gila nang aja tuh.
Hukumnya apa aja? Bila seorang gila aja hukumnya apa? Orang Islamnya kemana? Antara lalu yang normalnya mana? Itu ya kan. Kalau bicara hukum lagi gitu itu sudah kewajaran aja sudah. Dan anak-anak yang tiada memayis, ya kan? Bila anak-anak kada memayis ya kan aja kada dosa. Seperti yang mabuk karena bahwasanya seperti yang mabuk ya kan. Seperti orang mabuk ya kan. Karena bahwasanya ia ibadah, karena bahwasanya adzan itu hukumnya ibadah, adzan itu ibadah. Jadi orang mau adzan itu orang beribadah. Makalah al-isaru bil qurbi makruhun adalah ya, mengutamakan orang lain untuk ibadah hukumnya makruh. Seorang hafal aja tunjulan aja. Ya kan? Al-isaru bil qurbi makruhun. Utamakan orang lain untuk ibadah hukumnya makruh ya kan. Nyatakan ini tuh ya kan. Hafal aja tuh. Jangan ada hafal. Jangan tapi disuruh benar juga kalau ada hafal. Tapi nanti angkatannya genggam. Dan yang tiada memayis dan yang kafir dan yang tiada memayis itu tiada keduanya ahli bagi ibadah. Orang kafir dan orang yang kada memayis itu orang yang kada dibebani untuk ibadah. Maka kada sah ya adanya. Dan dihukumkan dengan Islam kafir dan dihukumkan dengan Islam orang yang kafir itu aturannya lah nyamannya tapi itu tulisannya lah dan dihukumkan dengan Islam orang yang kafir dengan mengata dua kalimat syahadat pada bangnya. Nah bila orang kafir nih ajan nanti masuk Islam orang itu sudah. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallahnya ada situ. Nah Islamnya Islam. Inyanya Islam. Kalau masalah beriman, apa lagi? Tapi Islam dulu ya. Islam dulu ya Kak Islam dulu. Nah, ingat. Imbah Islam, maka hendaklah diulanginya pula banget. Nah, hendaklah diulangi pulang aja. Kenapa jadi diulangi? Ya kan? Karena jatuh permulaannya aja. Nah, Allahu Akbarnya dah. Ya kan permulaannya tenang Allahu Akbar. Jadi waktunya mengucap Allahu Akbarnya itu Islam belum lagi. Ketika asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah hanya Islam. Berarti nang Allahu Akbarnya itu kada sah lagi nih. Nah, maka hendaklah diulanginya. Kenapa? Karena jatuh permulaannya di dalam kafir. Tetap kafir kalau itu. Itu. Jadi bila hendak memasukkan orang Islamnya kan suruh aja. Ya orang masukkan Islam itu kadang membaca macam-macam adalah. Melainkan kafir Isawiyun, kecuali orang kafir tapi orang kafirnya ini nang Isawiyun, orang kafir ya kan tapi yang Isawiyun, orang kafir Isawiyun itu biar catat ya kan wal Isawiyah firqatun minal Yahudi. Isawiyun itu satu golongan daripada orang Yahudi. Bahasa Melayunya nih. Tunsabu ila Abi Ishaq, dinisbahkan kepada Abi Isa Ishaq bin Yaqub al-Asbihani. Isawiyun itu adalah satu golongan daripada orang-orang Yahudi yang mana mereka itu dinisbahkan kepada Abu Isa Ishaq bin Yaqub al-Asbihani. Karena di khilafatil Mansur, si mereka ini hidup di zaman khilafah al-Mansur.
Mereka hidup di zaman Khilafah Al-Mansur. Ya'taqidu anna sayyidana Muhammadan rasulun ilal arabi khassatan. Mereka meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah hanya untuk orang Arab saja. Nah, itu kafirnya mereka. Jadi Isawiyun itu inya percaya aja Nabi Muhammad itu nabi, tapi Nabi Muhammad itu diutus hanya bubuhan gesan orang-orang Arab. Adapun bubuhan Isa, Nabi Isa, nah Nabi Isa itu diutus gesan bubuhan Bani Israil. Ada etikot kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh alam. Itu bedanya. Itu bedanya. Itu namanya Isawiyuhnya percaya walau Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi ujarinya Nabi Muhammad itu sama aja lawan Nabi Isa. Nabi Isa gasan bubuhan Bani Israil, Nabi Muhammad hanya gasan bubuhan Arab aja. Itu sesat tikot kayak gitu kayak kan, yang tikot kayak itu sesat, termasuk kafir. Nah, ada pun bubuhan orang Isawiyun. Bila bukan orang Isawiyun, ajan apakah dianggap masuk Islam? Ada. Kenapa? Karena ini dasar meyakini Nabi Muhammad itu adalah nabi, tapi bedanya ujarnya hanya gasing orang Arab di situ aja bedanya. Jadi bila ini nang ajan, tetapi kada sah juga dan tetapi kada masuk Islam juga ini. Maka tiada dihukumkan dengan Islam, maka ada dianggap Islam. Ini macam-macam lah, macam-macam ya kan, macam-macam. Apa namanya? Yang 73 golongan itu macam-macam ya kan. Ada yang istilahnya kita tuh asal mungkin terjadi lawan kita, dan ada yang sebenarnya akidah-akidahnya itu ada di sekitaran wadah kita. Di antaranya itu akidah-akidah yang sekitaran wadah kita nang menganggap reinkarnasi itu ada. Nah itu tuh badan bubuhan ahad dan bubuhan nang sesat-sesat itu. Sudah. Dan disyaratkan maka dia karena dientekotkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah Ta'ala kepada Arab juga kepada tiada kepada yang lainnya, karena mereka itu percaya Nabi Muhammad itu utusan Tuhan tapi hanya dasar orang Arab. Di situ salahnya. Ada penetikat kita ahli sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad itu utusan Tuhan kepada seluruh alam sampai jin dan manusia ya. Dan disyaratkan pula bagi orang yang disyaratkan juga lawan orang nang ajan bahwa ada ia laki-laki. Nah, nang ajan itu harus lelakian. Bila beginian bang gurunya, nah, sama kayak tadi juga kemana anak lakiannya? Itu jawabnya ya kan? Bang boleh lah guru beginian aja, jawabannya itu bukan masalah boleh tapi kata lelakiannya kemana? Itu jadi kamu pulang. Sawat nama langgarnya nih Anissa ya Pak. Nama langgarnya Anissa nih gak ada gue. Nama langgarnya Anissa. Mbak ditakutin kenapa? Karena jadi Anissa nama langgarnya. Ampun gue lelakiannya kada aku lalu pintaan kami aja nang pintaan beginian nih. Artinya sangat hendak kami ya. Nama langgarnya Anissa. Nama langgarnya Anissa. Sang kalau bener ya Anissa ya kan. Hati-hati juga lelakian nih ya. Udah digantinya kan. Dan jika ada ia kanak-kanak sekalipun, meskipun anak-anak yang penting lelakian, seperti yang telah terdahulu perkataan atasnya. Sudah malam pembahasannya itu ya kan. Maka tiada sah bang perempuan dan khunsa, kada sah adan perempuan lawan khunsa, lawan manusia laki dan khunsa itu apa bencong lah. Khunsa atau manusia rakitan nang kelaminnya itu dasar dua ya, dasar dua, tapi biar lainnya para jadian khunsa ini para jadian.
tapi dua nah kalau ini maka tiada sah bang perempuan dan unsa bagi segala jamaah laki-laki dan jamaah unsa seperti tiada sah keduanya jadi imam bagi mereka itu. Jadi bila bebinian aja kesan mengiau lalakian atau kesan mengiau unsa juga atau bencong asli lah nak kalamin doa aja kesan mengiau bubuan bencong juga nya Allahu Akbar. Nah itu kata iso ya kan kata sah meskipun kesan jamaah inya juga percong nih persatuan bencong ya kan. Adapun bang perempuan dan unsa, nah, tetapi bila nang ajan itu bebinian atau nang ajan itu bencong, bagi jamaah perempuan, tapi gasan bebinian juga, ya kan? Maka yaitu harus hukumnya boleh, tapi biar catat di sini nah supaya jangan salah. Hukumnya harus boleh, ya kan? Nomori, walam yaksud al-adhan syar'iyyah. Walam yaksudil adhan asyariyat. Bolehnya aja, tapi ingat catatannya kada boleh ajannya itu berniat hendak ajan kada. Jadi bila berbinian ya kan ini kita bicara hukumnya bila pokoknya biarlah guru mengaji kitab Sabilal kitab Sabilal nih mengaji kitab Sabilal ini sama lawan mengaji 3 kitab sudah lo semalam kitab Sabilal ini kan kitab Sabilal ini diambil daripada 3 kitab nih Tuhfah yalah Tuhfatul Muhtaj Nihayatul Muhtaj lawan Mughnil Muhtaj. Nah, nang 3 buting kitab itu dia diambil berasal daripada kitab Minhajut Thalibin. Nah, Minhajut Thalibin diambil daripada kitab Muharrar. Kitab Muharrar diambil daripada kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz diambil daripada kitab Al-Basit. Kitab Al-Basit diambil daripada kitab Al-Wasit. Kitab Al-Wasit diambil daripada kitab Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab diambil daripada kitab Mukhtasar Mazani. Mukhtasar Mazani ini nama mengarangnya murid Imam Syafi'i Ismail Al-Mazani. Ya kak, Mukhtasar Mazani sidin mengaji langsung lawan Imam Syafi'i. Jadi bila mengaji kitab Sabilal, wah ini tak kumpul 3 kitab sudah. Dan sanad kitab Sabilal ini nyambung kepada Imam Syafi'i. Nyambung. Hanya sebagian beribadatnya aja Jepang rukun ibadatnya aja hanya 3 rukun lagi nang balon munakaat apa muamalat munakaat lawan jinayat 3 lagi nang balon serubuhnya aja seini. Nihayatul Matlab itu 24 jilid gue seini sejilidnya 24 jilid makanya roh mulu gambut itu bagai sesidin disusun nih berapa satu mbam dada tingginya kitabnya ini jadi kan kitab Sabilal ini lengkap ya kan lengkap. Misalkan hendak juga berbinian aja geser ulun goreng geser kakawan yang ulun juga ulun bertigaan di dua tiga dilanggar ya kan terenggah di sini gue ada di sini ada ulun gelar terenggah ya bertiga aja gue pokoknya bertiga ya kan ulun gelar lah terenggah jadi nomor 3 nih enak aja. Nah, kayak apa hukumnya aja? Harus kesan jamaahnya juga. Ya kan? Harus, tapi ingatkan niatnya jangan berniat ajan. Niatnya niat zikir, niat bacaan aja. Jadi kimit-kimit betul. Jangan kami hidup bintang hidup aja kami korban. Allah. Ya Allah. Seperti yang telah terdahulu perkataan atasnya sudah semalam Sidin itu sudah. Dan jika mendirikan sultan ini bila pemerintah nih menunjuk umpamanya akan seseorang dengan senantiasa mengerjakan bam di dalam masjid. Misal ada di kampung situ ditunjuk oleh pemerintah kurang nang pacangan tukang ajan dalam masjid tukang bang nih
bang tukang ajan bagawi apa ini ya bang dengar bangnya asal dikira bagawi bangnya tukang ajan bang aja atau barang sebagainya atau ditambah lawan imam-imamnya maka disyaratkan bagi soh yang demikian itu disyaratkan si sultan tadi boleh menggunakan harta negara ya kan baitul mal harta negara nih atau dalam hal ini Basnas boleh memakai duit dari Basnas gak semangga hibubuhan apa kita nyambut tua aja kaum telah. Nah maka sah ya kasah yang pada yang demikian itu bahwasanya adalah yang didirikan itu balik lagi akil. Nah syaratnya kurangnya harus balik bang. Kenapa? Karena itu pacakan digaji bang. Lagi akil lagi orangnya bakal lagi kepercayaan dan orangnya kepercayaan lagi tahu akan waktu dan dia tahu di jam tahu di waktu ya kan. Karena intinya pacangan yang juga aja dua kali kena aja tengah hari lawan asar gabung aja sama kita. Nah karena bahwasanya yang demikian itu wilayah itu kewenangan. Karena yang demikian itu adalah wilayah itu kewenangan. Kita menjulungi lawannya kewenangan. Ya kan? Maka disyaratkan keadaannya ahli baginya. Maka disyaratkan orang menerima wilayah, orang menerima kewenangan itu harus berhak untuk menerima. Jadi bila nak menunjuk kaum ya kan harus nang balik juga sudah balik bakal gitu kan ya. Dulu guru dulu bagaimana awan di sini syaratnya seperti jangan dikiau kaum di sini. Bila dikiau kaum sampai kami Tuhan bukan di sini kaum aja dikiau. Dan disunatkan, disunat dan sunat mengata segala kalimat iqamat itu dengan segera. Sunat membaca kalimat qomat itu dengan segera. Dengan segera itu pian jantat ay ata'anni bihi nomor 5 dengan segera itu paya jama'u ada ayat ini ada dengan segera itu ay paya jama'u baina kulli kalimataini minha bisautin wal kalimatul akhiratu bisautin payajma'u baina kulli kalimataini minha bisautin wal kalimatul akhiratu bisautin. Arti bersegera ya. Jadi arti bersegera itu kadang bancap ada. Jadi disunatkan bagi qomat itu dengan segera. Arti segera itu apa? Arti segera itu menyambung kalimatnya itu dua kecuali lapas yang terakhir sebutin aja la ilaha illallah itu satunya. Jadi bila qomat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar la ilaha illallah. Qomat kayak itu bersegera namanya itu. Kalimatnya digabung dua arti bersegera. Bujur tapi bersegera itu jangan dan disunatkan mengata segala kalimat iqamat itu dengan segera. Jadi jangan qomat itu jangan kena banyak. Allah asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Ya salah ya salah. Adanya kayak itu arti bersegera itu lapasnya dua. Itu arti bersegera. Dengan tiada menyaringkan suaranya jangan ngancang. Jadi qomat itu kadang ngancang kan. Itu ditebalik nang ajan ikan sikai dulu santai qomat si kori ya kan. Kalau terpalingnya tapi ngatakan dua belaki nang wajib bila di masjid nih ya kan. Ingat kan ada nang lagunya hayya 'alas shalah hayya 'alal
Rabbana. Nah, ada dua-dua, 2,22. Kalau bisa nonton nama ayat-ayat benar, kenapa komat tuh? Karena orang sudah tahu kumpulan. Bisa. Dan mengata segala kalimat dan sunat mengata segala kalimat ajan itu dengan tartil. Nah kalau ajan lawan tartil, arti tartil di sini at-ta'anni bihi, at-ta'anni bihi lambat. Ya, jadi tartil itu lambat. Ya. Faya jama'u baina kulli takbirataini bisautin wa yufarridu bagi kalimatihi. Taswirnya nih arti tartil. Jadi kalau ajan sunat tartil, arti tartil itu apa? Menggabung dua kalimat takbir. Takbir itu digabung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Digabung dua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dan selanjutnya satu-satu. La ilaha illallah, satu-satu ya. Karena disuruhkan dengan yang demikian itu di dalam hadis Hakim. Karena sunat nangkayang itu karena disuruh, Nabi ada pada menyuruh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Sunat ya. Jadi jangan Nabi apa? Bila adzan bila qomat bila adzan satu-satu jangan bila, dan bila qomat dua-dua. Ini penting, ini nang ajin ya kan, nang bilal. Dan lagi karena bahwasanya bang itu bagi segala mereka yang gaib, karena kan orang ajen ini lawan orang yang belum datang. Ajen ini kan yang orang yang belum datangan, maka yang layak dengan dia tartil. Maka bila hendak mengiang orang yang belum datang tartil lambat ngiangnya. Ya kan santai-santai ngiaunya. Dan bahwasanya iqamat itu bagi segala mereka yang nah ada iqamat itu gasen orang sudah ada, maka yang layak dengan dia segera. Maka yang iqamat itu bersegera tuh mencapai dan perlahan dan bersegera dan perlahan. Dan disunatkan pada bangunan dan sunat belang pada azan itu menghimpunkan antara tiap-tiap dua takbir dengan satu napas. Dua takbir itu digabung satu napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu digabung satu napas. Serta disakinkannya roh takbir. Disakinkan itu disukunakan, serta disukunkannya roh dalam kalimat takbir yang pertama daripada keduanya. Jadi barnya itu disukunakan. Allahu Akbar, barnya itu sukun. Sebuting, belalah, ya kan? Sebuting, ya kan? Dengan saktah yang sedikit. Nah, jadi tahalat antara bar lawan Allahu Akbar selanjutnya itu tahalat saktah sedikit. Allahu Akbar, Allah, nah tahalat sedikit. Jadi bar. Karena mengikut bagi yang warid, karena itu yang pernah datang dalam riwayat. Maka jika tiada disakinkan akan dia, tetapi kalau barnya itu kada disukunakan, maka yang terutama bahwa dibariskan akan dia dengan baris di depan. Nah apabila rohnya itu hendak dibarisi, maka barisnya baris fathah. Allahu Akbar, Allah. Nah itu Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seting. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seting. Bila anak-anak dibarisi rohnya nih. Dan kata setengah ulama dengan baris di atas. Nah, ujar ulama bilang membedakan baris itu baris di atas. Baris di depannya apa? Domah lah. Baris di depan tuh domah. Jadi bila hendak dibarisi, roknya tuh baris domah, nah paling afdal hanya fathah.
Jadi Allahu Akbar Allahu Akbar Allah sebuting nang sebuting Allahu Akbar Allah sebuting nang paling afdal Allahu Akbar Allah. Jadi susunannya telah ketemu aja juga. Contohkan ya. Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allahu Akbar itu yang paling afdal. Allahu Akbar Allahu Akbar. Yang kedua bila hendak dibarisin afdal dua Allahu Akbar Allahu Akbar. Yang ketiga Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu tuh bila hendak dibarisi dan bila hendak model-model dengan memindahkan baris alif Allah kepada ra. Jadi jangan diulang Allahu Akbar Allah ada Allah aja langsung hamzahnya itu barisnya pindah ke huruf ra. Diwasal aja langsung kayak Bersalahan bagi yang tinggal daripada segala lapasnya, maka sunat dibawa tiap-tiap satu kalimat daripadanya dengan senapas. Nah, kalau yang lainnya itu senapas saja. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan kepanjangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kepanjangan. Kalau pindah jangan jadi guru bintang. Kalau pindah keinget sambungannya. Asyhadu an la ilaha Allahu akbar Allahu akbar hayya 'alas shalah le hayya 'alas shalah. Ingat lagi mengulang-ulang panjangan dan disunatkan pada iqamat. Nah, kalau iqamat disunatkan menghimpunkan tiap-tiap dua kalimat daripadanya dengan satu suara. Nah, kalau iqamat ya kan sunat bagabo. Jadi ngadakan yang wajib bila iqamat santai ya. Berusaha mengancam, berusaha karena kurang pulang dah. Apa nang dikancang-kancang santai juga untuk kumpulan dah. Pas benar suka aja suka kumpul tuh pas benar lain. Allahu santai aja melainkan satu kalimat yang akhir maka hendaklah ditunggalkan akan dia dengan satu suara. Demikianlah hasil yang tersebut di dalam tumpah. Nah, itu yang dibicarakan dalam kitab tumpah. Dan disunatkan pula bahwa bang itu tarji'. Disunatkan di dalam bang itu ada tarji'. Tarji' ini jarang terdengar le muadzin ke tarji' nih. Nah, jadi ada tarji'nya. Kayak apa tarji'? Nah, karena sabit ia di dalam hadis Muslim, karena sabit di dalam hadis Muslim, dan yaitu menyebut dua kalimat syahadat dua kali dengan perlahan-lahan sekira-kira mendengar akan dia orang yang hampir dengan dia dahulu daripada menyebut keduanya dengan nyaring. Nah, jadi kayak itu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah. Sunat batarajat tarjih itu sunat malam ini malam Kamis dan Jumat kana ya ini bilal hebat tarjih kan ada bilal ini bilaran berdalam Jumat ini kan Jumat tadi lambat lambat jangan batarjih sunat batarjih
dan dinamai yang demikian itu dengan tarjih, itu disambat lawan dengan tarjih. Ingin situ kita sebiji jimplang. Allah a'lam bissawab. Sunat bertariknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dairin qala radiyallahu anni wa ankum an jami'il mu'minin wa qala radiyallahu anhu. Dan mana bersama-sama wa inna ma'al usri yusra, ya dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghlaba usrun yusraini, ya kan galaba yaghluba la yaghluba usrun yusraini, ya kan artinya tiada selama-lamanya tiada, karena kalau itu tufidun dawam, ya kan? Tiada mengalah oleh satu kepayahan akan dua kemudahan. Bahasa kitanya kada kawan mengalah, ya kan? Sebuting keuyuhan, sebuting kesusahan, ya kan? Melawannya akan dua buting kemudahan, itu kada kawan, karena janji Tuhan itu semalam. Wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan yang ikam terima ya kan kusiapkan minimal dua jalan keluarnya. Itu minimal dua. Setiap kesusahan yang ikam terima minimal dua aja Tuhan kusiapkan jalan keluarnya. Apakah kesusahan itu? Dua kusiapkan jalan keluarnya. Dikuatakan lawan hati, ditambah lawan hadis Nabi bilang ujar Nabi, nah kesusahan sebuting tadi nyata kada kawan mengalahkan kemudahan yang dua kada kawan, ya kada kawan. Dan yang sangat ajib, nah yang sangat mengherankan daripada orang yang bertawakal, orang nang bertawakal kuat dan berserah atas Allah Ta'ala pada dapat kelepasannya daripada neraka. Ini sidin nih termasuk ajib nih. Ya bahasa kitanya kayak ini kira loco kira. Kalau masalah ditakuni kayak apa ikan yang selamat kada lawan neraka, yang kada kawai takdir Tuhan betawakal benar nih. Masalah selamat lawan api neraka tawakalnya kuat. Ya kan? Kenapa jadi tawakalnya kuat? Apa ibadat pindah kada tapi nahap berarti kan tawakalnya kuat berarti. Ya kan? Jakanya orang yang bujur-bujur takutan lawan api neraka otomatis ini bahimat berarti nih menggawi amalan-amalan supaya jangan sampai masuk neraka kan ya aturannya. Ada ini sini ajib. Aneh. Kalau masalah yuk ikam kayak apa? Karena tapi ibadat itu selamat aja lah dari neraka. Mudah dai, syarat Tuhan nah tauhidnya, nah tawakalnya, dan melalui atas syarat yuk ikam kawa kada melalui tepian syarat mustaqim. Nah halusnya kayak rambut di belah 7 ini. Awal ikam selamat melalui syarat mustaqim. Nah, kada terlihat amal ibadat nang supaya nyaman lalu di tian syarat mustaqim itu kada digawi. Lalu tahu ucap-ucap ya, mudah ada Tuhan menyelamatkan. Kuat tawakalnya masalah situ. Seperti dan ada meminumnya daripada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikam yakin kada terminum kolam? Ikam yakin kada terminum talaga kausannya Nabi? Yakin kada ikam? Apa? Dilihat-lihat kena kada dan menggawi amalan yang mulai ikam kaum meminum talaga kausan. Ya mudah bertawakal kuat. Kalau masalah itu lawan Tuhan kuat bertawakal dan pada masuknya akan surga ikam yakin kada masuk dalam surga.
ya kayak apa mudahan ya kan masuk apa enggak enak ada lihat menggawi amal ibadat nang menyelamatkan ikam sesuai masuk itu kan tapi digawi berarti kan tawakal benar berarti ini orang ini berarti tawakal benar. Dan padahal tiada berserah iya pada beberapa suap makanan yang mendirikan tulang belakang. Ada pun masalah usaha kada kayak itu tawakalnya. Ini sih ajib gurai ajib coba nama nanya kayak pikam nah ya kah anu kada mendapat kada ada duit kada ada rajaki gasan makan ya kan ikam kada berusaha semingguan yakin lah ikam kau aja makan asal kada kalopong tanggungan banyak seminggu lah kada begawi udah tahan ada awak artinya kan kada kuat tawakalnya nih kayak ini pak kita balik pulang ya kah ikam yakin kada ya kah anu ikam nih semingguan sudah kada ada sembahyangan yakin aja lah masuk surga anu udah ada tawakal bener nih tawakal bener kalau masalah masuk surga ya kah anu selamat daripada neraka melalui titian sholatul mustaqim biar kada digawi amal ibadatnya mudah ada selamat dia tawakal lawan Tuhan. Tapi ketika dibalik ikam bang kada berusahaan seminggu ini yakin aja lah makan pada hawa seorang dia bilang kada begawi. Nah berarti kan ini ajib nih kalau masalah kenikmatan dunia ya kan kada kuat bertawakalnya. Tapi kalau masalah kenikmatan di negeri akhirat tawakal benar napung jakanya ditakuni selamat aja lah ikam jadi hidup di akhirat mudahan ya selamat. Oh kenapa jadi mudahan ya kan kada yakin selamat kenapa andam kepada yakin dia kada beribadat kada tapi sembahyang jadi kan mudahan ya berarti tawakal katanya nih jakanya kita balik lah kita balik juga jakanya anu bilangnya kita balik masuk surga berarti kan sama lawan dapat rajaki ya lah sumbayang sama lawan berusaha inya masalah dapat rajaki bila ada berusaha ada yakinnya tapi masalah hendak masuk surga biar kada bersih sumbayangan mudahan ini jadian ajibnya ini ajib ajib itu bahasa katanya loco hendak selamat di negara akhirat kalau lebih baik hendak dapat rajaki kadang-kadang tidak ada berusaha. Nah ini loco aja sih ajib ini ajib ini aja sih ajib. Dan pada kain menutup auratnya kalau hendak bertukar kenapa-napa ya dibawahi ya Pak. Mudahan ada joklot Tuhan beri rajaki. Udah kau aja belok ada gawe. Kayak itu sahutannya. Tapi oke kita masuk surga kan katanya nah. Mudahan kita sembahyang mereka. Anu kena itu aja. Oh, anda masuk neraka masuk surga. Yang mudahan masuk surga tapi mau sembahyangnya kan. Ada ini ajib nih. Ini bujur juga nih. Bujur juga kita nih bujur juga. Berarti kita ini juga masalah akhirat tawakalnya juga. Tapi masalah dunia ada kuat juga. Ini ajib ini. Faidatun ini satu buah faidah. Allah Ta'ala. Nah, semalam kan kita ada mendengar yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Menghapuskan Allah tak menghapus Allah Ta'ala akan barang yang menghendaki ia dan menyabitkan yakni ia akan barang yang dikehendaki. Kan semalam kan ada ayat itu ada yang Allahu ma yasha'u yuthbitu wa indahu ummul kitab. Kan ada tuh bahasa kitanya kan maknanya kayak ini. Allah Ta'ala hendak menghapus apa yang Tuhan hendak kita syaratkan dan Allah Ta'ala hendak menetapkan sesuatu apapun itu terserah Tuhan. Dan padanya ummul kitab dan Allah Ta'ala memiliki ummul kitab. Allah Ta'ala memiliki catatan-catatan takdir Tuhan. Takdir. Ini kata Abdurrahman As-Safawi ujar sidin telah menyebut oleh beberapa ulama mufassirun ujar ulama tafsir
padanya akan beberapa nih. Ujar ulama tafsir, tafsir daripada ini ayat macam-macam. Wajah yang pertama, tafsir yang pertama, ya kah? Jadi dalam Al-Quran Tuhan memandangkan ujar Tuhan yang Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Unda hendak menghapus apanya jata sarah Unda hendak menetapkan apanya jata sarah Unda wa indahu ummul kitab. Unda sudah bisa catatan takdirnya, takarannya itu udah sudah bisa. Nah, ujar ulama tafsir ya kan, maksud ini Al-Quran apa? Bahwasanya menambah padanya rezeki dan mengurangkan akan keduanya akannya adalah menambah padanya rezeki dan mengurangkannya dan mengurangkan akannya dan menghapuskan celaka dan mengisbatkan bahagia, ya kan? Dan takwil ini merupakan yang dan takwil ini meriwayatkan dia Jabir bin Abdullah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tafsir daripada yang Allahumma yasha, tafsirnya Allah Ta'ala yang mengurangi masalah rezeki dan Tuhan jiwa yang menetapkan masalah rezeki. Dan Tuhan juga menentukan masalah celaka bahagia Tuhan. Masalah celaka Tuhan menentukan, masalah kebahagiaan Tuhan juga. Dan wajah yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala menghapuskan daripada surat dan malaikat hafadzah akan barang yang tiada kebajikan dan tiada kejahatan, dan mengisbatkan barang yang lainnya. Karena bahwasanya mereka itu disuruh akan mereka itu dengan menyurat akan tiap-tiap perkataan dan perbuatan yang keluar daripada anak-anak. Ada juga tafsir ini bahwasanya Allah Ta'ala nang memandahkan malaikat itu hapus saja, itu catat, itu hapus, itu Tuhan. Dan wajah yang keempat dan wajah yang ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala menghapuskan dosa daripada diwan surat al-hafadzah. Diwan itu catatan, diwan itu buku catatan, ya kah? Surat al-hafadzah, malaikat hafadzah dengan taubat kemudian daripada mengisbatkan dia. Dan wajah yang keempat, bahwasanya Allah Ta'ala menghapuskan bulan dan mensabitkan matahari. Itu arti Allah Ta'ala menghapuskan akan apa yang ia kehendaki dan menetapkan apa yang ia kehendaki. Ada tafsir memandangkan menghapuskan itu menghilangkan bulan, ditimbulkan Tuhan matahari. Habis itu matahari dihilangkan Tuhan, ditimbulkan Tuhan bulan. Ada juga tafsirnya kayak itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menjadikan Allah Ta'ala akan matahari 70 juz. Jadi matahari itu diulah Tuhan 70 juz. 70 apa juz itu 70 bagian 70 sinar dan menjadikan bulan seperti yang demikian itu juga. Dan asalnya Tuhan mengolah bulan itu kayak gitu juga. Jadi asalnya matahari dan bulan itu sama kekuatan cahayanya sama 70 juga. Maka menghapus ia daripada cahaya bulan 69 juz. Habis itu cahaya bulan dibuangi Tuhan 69 cahaya. Maka dijadikan dia serta cahaya matahari. Habis itu dijadikan Tuhan cahaya bulan itu melewat cahaya matahari. Dan jikalau tiada demikian itu, niscaya tiada diketahui akan malam dan siang. Itu arti yang Allah. Dan kata kil ujar ulang, yang itu menghapuskan dunia dan menetapkan akhirat. Dan kata kil ada juga yang memandangkan bahwasanya rizki dan segala musibah bala itu diisbatkan dia, kemudian dihapuskan dia dengan sebab doa. Ada juga memandangkan masalah rezeki, masalah musibah bala itu yang menetapkan dan menggariskannya Tuhan, dan menghapuskannya itu juga Tuhan. Itu tergantung doa kita. Dan jika dikata orang sungguhnya telah kering kolam, ada nama memadakan bang, maka jaraknya takdir manusia ini sudah tuntung, sudah ditulis. Ya kenapa jadi salang ada pulang yang dihapus diganti itu kenapa? Yakni setelah selesai daripada menyuratnya dengan barang yang ada hingga hari kiamat, maka sudah, maka betapa betul dihapuskan
dan diisbatkan, kenapa jadi selang dihapus dan ditetapkan pula? Maka sudah, maka jawabnya menghapus Allah Ta'ala akan barang yang telah terdahulu pada ilmunya. Arti menghapus itu apa yang sudah Tuhan ketahui menurut ilmu Tuhan itu dihapus, bahwasanya ia hendak menghapuskan dia dan mengisbatkan ia akan barang yang telah terdahulu pada ilmunya, hendak mengisbatkan dia. Kata Ar-Razi, kata Imam Bahrul Razi, pada mengisbatkan segala hawadis pada Lauh Mahfuz itu supaya mengetahui malaikatnya. Adapun segala takdir yang ditulis Tuhan di Lauh Mahfuz itu tujuannya supaya malaikat itu tahu akan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui akan sekalian maklumat. Itu tujuannya supaya malaikat tahu apa Tuhan itu tahu apa yang segala macam terjadi. Maka atas perkataan ini adalah pada Allah Ta'ala itu dua kitab. Salah suatu daripada keduanya kitab yang disuratkan akan dia oleh malaikat, dan yaitu yang dihapuskan dan diisbatkan, dan yang kedua yaitu Lauh Mahfuz, yaitu yang tiada dihapus dan tiada diubah bahkan suratannya dan tiada menilik padanya melainkan Allah Ta'ala jua intahara. Faidah setelah kita tahu adalah bahwasanya apapun yang terjadi lawan kita semalam, baik itu bala, musibah, nikmat, rezeki, kesenang, sedih, apanya aja, berarti itu adalah takdir Tuhan. Nah, ini ada satu faidah, setengah daripada doa yang mustajab. Ini mustajab, ini kabul nih, pengabulan ini apabila turun bagi seorang kepicikan, apabila kita mengalami kesusahan, bila kita nih rahatan tapi jal napaka, susah napaka tapi jal napaka. Nah ini ada amalan, ini mustajab, ini pengabulan. Ya kan, bila kita rahatan tapi jal napaka tapi jal napaka, anu hutang sampai ya kan, baras lingis, duit habis, harinya hujan aja, orang nang upahi seorang ladada, seorang menurut baras habis, ya kan, hendak mau unjunnya patah, hendak luntanya habis. Tapi jalan, nah maka bapak kayak perhatian kayak itu ya kan, maka caranya menggenggam ia akan segala jari tangan kanannya. Nah genggam jari di tangan kanannya, genggam. Nah guru sungai itu kayak ini, yang ini dikacak nih, jempolnya genggam kayaknya, jempolnya nang dikacak jarak guru sungai itu sehabis ngacak, habis ngacak ya pusat kuat kita ngacak. Nah, imbas habis ngacak ya kan, kemudian dibukakan dia dengan habis itu lapas sambil membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah itu panjang, ada mundur hari apa? La haula wala quwwata illa. Nah, ini panjang sini, bacanya panjang. Nah maka ini mustajab ya kan. Maka rasakan di dalam hati, kan ini ketika kita kacak, ketika kita nafas kita nyut jelek, nyutnya tuh kerasan gue, ya kan, nyutnya tuh kerasan. Baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ujian guru tuh ya kan. Nah rasakan semudah itu kita melepas genggaman tangan kita, ya kan. Mudahan semudah itu juga Tuhannya permasalahan nang ulun sandang ini biar lihat. Nah, maka ini mustajab nih. Mustajab. Kalau yang apabila jual kawin dia kan tamat sudah, binian yang ronta-ronta minta datang ini bila biar kada datang kawan binang datang lawan sangat ini lah. Kalau sudah juga ada macam-macam acak lainnya. Mbak dikacak ya kan. La haula wala quwwata illa billah, jadi tidak biar. Tuntung melampas lain adalah dari abah wabila belum. Ada kasih tetap.
Kayak itu tadi, nah itu tadi mudahan ya. Jadi ingat ya, tapi sudah tadi lah katakanlah apanya aja kita ini semalam hanya sekadar menjalani. Kita bukan ngatur, kita bukan bakal hendak, ada kita ini hanya sekadar menjalani, jalani aja. Ini ada tambahannya ya kan. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambahannya. Dan pada hadis yang sahih dengan isnad yang muttasil kepada Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini pulang hadis sahih. Hadisnya sahih, hadis sahih kan berarti bujur hadisnya nih. Nabi nang bapadah ujar Nabi gini, turun Allah taala kepada langit dunia. Allah taala turun kepada langit dunia. Ya, ini maksudnya turun keseluruhannya tiap-tiap malam pada waktu tinggal sulus malam. Maksudnya apa? Allah taala menyuruh ribuan malaikat apabila tinggal sepertiga malam lagi. Berarti mulai jam 3-an ya, jam 3-an ke bawah, jam 3 ke bawah. Nah, ya kan, ini Tuhan menyuruh ya kan ribuan malaikat. Ya kan, mewakili Tuhan ucap kayak ini ya kan. Annal malik, annal malik, annal malik, annal malik. Aku raja, aku yo. Aku unda rajanya tuh unda. Siapa meminta ampun akan daku, maka aku ampuni baginya. Siapa yang mendoa akan daku, maka aku perkenankan. Siapa yang hendak napa? Oh, pas nih ya kan, ini ujian nih lah. Ujian nih ya kan. Nah, ini pas nih ya kan. Ini pas nih anak mamalakan ini ya kan. Ulun gulai disuruh nih, ulun disuruh ulah ya, ulun ulah anak jadi jurulun kan, anu kada bisi mana aku jadi takut kan, ada Allah taala, ini pas ya. Jadi bila hendak napa-napa bangun mulai jam 3 ke bawah. Hadisnya sahih berarti bujur nih lah. Hadis sahih ini berarti bujur ya kan. Bila sepertiga malam Allah taala itu mewakilkan malaikat membangunkan pada hatanya andal malik unda rajanya unda nang berkuasa di dunia ini unda nang berkuasa. Siapa yang hendak minta apakah unda kabulkan. Siapa yang hendak minta ampunkah unda ampuni. Nah, ya kan, janji Tuhan nih, ya kan, janji Tuhan gitu lah. Mudahan kau mau melakukan ya, mudahan kau bila doakan Allah mudahan kabul ya, mudahan bila ada melihat perubahannya kabul begitu ya. Dites dulu ya, pada dites ini, ya kan, tes bujur ya lah, ada tes-tesan ini. Dan daripada Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata iya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya pada tiap-tiap malam ada saat yang mustajab. Ini Nabi ujar Nabi dalam semalaman itu setiap malam itu ada waktu yang mustajab. Ada waktu nang kabul itu ada waktu. Kendala kita kan kadang di dalam bertakun guru kendala kita ini kan ini. Kalau guru aja tidak tahu apabila kabul itu waktu kabul itu berbeda. Kan kita setiap malam ajar Nabi itu pasti ada waktu nang bila berdoa waktu itu pasti kabul. Nah, habis itu kita bertakun nih, ya kan? Apabila waktu kabul itu apabila. Nah, di sini ya kan. Tiada membetuli akan dia oleh laki-laki yang muslim meminta akan kebajikan daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Pokoknya bila di waktu kabul itu hendak minta masalah dunia kah? Hendak minta masalah akhirat kah? Melainkan diberi akan dia diberi. Pas sebenarnya kalau dinanyakan doakan ya kan, dibilang kabul nih kena iya tak, ya kan iya tak. Bangun tadi malam tadi bangun lah, tapi malamnya gue malamnya bangun.
Maka apabila engkau hendaklah mengetahui akan saat yang kelebihan itu, nabilah hendak tahu apabila waktu kabulnya nih jam berapa, nang kabul itu jam berapa, maka baca olehmu tatkala hendak tidur akan ayat ini. Nah kena bila hendak guring baca ayat ini, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini surah Kahfi, akhir surah Kahfi. Jadi bila hendak guring, baca surah ini, maka bahwasanya jaga engkau pada saat itu. Nah, barang siapa sebelum guring membaca ayat ini, ya kan? Ingat karena tengah malam tuh pas kita bangun di waktu nang mustajab. Nah, jadi bila kan kita kan setiap malam itu ada waktu nang pengabulan. Pertanyaan kita kan ada tahu gue jam berapa kabulnya. Nah, sekalinya bila hendak guring baca ayat ini. Maka bila orang sebelum guring membaca ayat ini, nah karena pasti terbangun di jam mustajab itu terbangun. Karena muakal ayat ini, muakal ayat ini ya kan, muakal ayat ini untuk orang cepat itu Tuhan tuh mengucap nasabah anak berdoa. Cepat. Jadi bila bangun usaha naik. Nah berdoa. Nang bagus itu, bayang nang bagus. Nah, guru-guru doanya tuh nang hendak nyaman. Ya Allah, ulun minta lawan bian apa nang dipinta hamba-hamba bian malamnya ulun minta juga Tuhan ya. Mengatur kasih terus. Itu doa orang pengoler gitu. Ya Allah, ulun minta apa nang dipinta hamba-hamba bian malamnya ulun minta juga. Bu itu dibilang kabul. Ada orang bilang kabul. Bagus bilang aja. Ya kan? Bagus nih. Terkadang kita kendala kita itu guru. Kada tahu jam berapa. Ajar yang mustajab itu jam berapa. Nah, maka hendak bulan baca ayat-ayat. Baca ayat-ayat dulu. Nah, padilatnya karena muakal ayat ini, karena menggarap. Bangun. Itu Tuhan berdoa Tuhan bahbar sampai hendak kita lagi. Coba kita menang apa? Mudah-mudahan kawan. Pokoknya biar ya dia bila kena perubahan di majelis ini kabul tuh berarti. Tuhan ada aja ya kan? Tuhan ada aja Tuhan. Insyaallah taala intaha khazinatul asrar. Nah, tapi syaratnya sebutin karena bila kita mulai mengamalkan ayat ini ya kan. Nah, muakalnya itu jangan digarang putih. Muakalnya jangan digarang putih. Ya kan? Jadi jangan bangun wara. Ya kan? Kami sembahyangnya ada, berdoa minimal doa itu kan mukhul ibadat, minimal ibadat kita nang ketika tengah malam bangun nang kita pengoler ini minimal berdoa. Kalau guru jarulun ligat jaraknya bodoh kadang macam-macam kita baik berdoa loh timbang guring ulang nih. Itu alasan aja. Nah, ketika kita bangun tang bangun mandi balong baudo kada ngantuk benar lagi nih, lalu balasannya dia ini anu guring jadi begitu. Mana dua baiknya rahatan kayak itu tadi tetap berdoa lawan Tuhan, tetap berdoa karena doa itu termasuk ibadah. Nah ini akan kau dinai dibilang kita puntar-puntar atau apa-apa permasalahan ada ini resep hidup nih bro. Apabila dasar tapuntal dua itu berarti salah kita ya apa amalannya ada dijauhi. Jam belapornya dipadahkan di kita jam belapor lawan Tuhan ini dipadahkan, jam belapornya dipadahkan jamnya
Jamnya dibedakan. Amalannya hendak kuring innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Akhir surah Kahfi, akhir surah Kahfi. Belapor ya situ, belapor. Ya Allah, ya ulun zawijni ya Allah, zawijni ya Allah. Yang sudah boleh zawijni arba'an, zawijni arba'an. Hanya pas kabul masalah dunia pasti kabul. Tapi semalam kita sudah belajar kabul itu terbagi empat itu bang menunjuk hati kita itu lah. Ingin situ Allah alam bisa begitu juga mengatakan itu juga guru aja karena kampung tapi kayak ini guru kayak ini bila kita berdoa ya lah apa yang kita pinta itu kada dikabulkan Tuhan sebagaimana apa yang kita pinta tapi digantikan itu setidaknya guru proposal yang kita julung pun digubris Tuhan dah. Nah kita julung proposal lah nih seret datang proposal kawan nak minta anu kan nak minta anu lain nak minta misalnya nak minta anu nih nak minta keramik ya ke lantai nih bisa gitu Tuhan anu kapalanya tuh diundangin orang bayar itu namanya kabul proposalnya digubris Tuhan beda lawan kayak itu lawan kayak ini ya ketika mantar proposal kada digubris Tuhan itu namanya kada kabul. Paham lah arti kabul itu proposal kita itu digubris diterima ya karena laporan kita ini diterima masalah permintaan kita aja entah sesuai dan kadarnya yang dijulungi Tuhan tapi laporan ini diterima sudah itu namanya kabul. Apabila nang ada kabul tuh ketika datang proposal jangankan membuka proposalnya saja ketika mandat sini itu namanya ada kabul nah itu nanti kita Allah alam bisa mudah-mudahan berkat Rasulullah berkat ahli baitnya Rasulullah dan berkat guru-guru kita berada dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita dan mudah-mudahan ada di antara kawan kita nang malam ini atau malam esok atau isu dan ada yang bangun mendoakan kesembuhan kita doakan mudah-mudahan kita berada salam di dunia dan akhirat dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul di dunia mudah ini jadi sebab kita karena di akhirat kekumpulan juga bersama Rasulullah SAW amin amin ya rabbal alamin ala wa bihi syaikhina al-fatihah alhamdulillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina nabiyyina maulana muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin wa zidna ilma ya arhamar rahimin wa zidna ilma ya arhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على